Tiap pagi sebelum matahari terbit, saya sudah memulai perjalanan sejauh 60 km menuju sekolah. Sore hari saya menempuh jarak yang sama untuk pulang. Totalnya 120 km per hari. Tapi bagi saya, ini bukan sekedar perjalanan, ini adalah perjalanan hati seorang guru. Saya adalah Sakinates, guru mata pelajaran IPA di SMP Negeri 5 Kuandang, Kabupaten Gorontalo Utara, wilayah ujung utara negeri. Di balik jarak yang panjang, saya meyakini satu hal, perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil dan hati yang tulus. Bagi saya, menjadi guru bukan hanya soal mengajar, tapi tentang membentuk karakter dan masa depan. Mengajar di daerah yang jauh dari pusat kota itu memang penuh tantangan. Fasilitas belajar terbatas, jaringan internet sering tidak stabil, dan akses teknologi belum merata. Tapi di tengah keterbatasan itu, saya tetap melihat peluang untuk bisa berinovasi. Tantangan terbesar saya adalah membuat pelajaran IPA terasa dekat dengan kehidupan mereka. Banyak siswa menganggap IPA itu rumit, penuh rumus, bahkan membosankan. Dari sanalah saya mulai berpikir, bagaimana kalau teknologi bisa jadi jembatan agar sains terasa lebih hidup. Saya membuat program inovatif yang bernama Sains Berkarakter yang didasarkan pada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat atau disingkat 7KAIH. Program ini menggabungkan pembelajaran sains dengan pembentukan karakter 7 kebiasaan anak Indonesia hebat serta penggunaan teknologi digital. Setiap pembelajaran saya selalu mengintegrasikan dalam proses belajar. Contohnya, sebelum pelajaran dimulai, siswa diajak melakukan kegiatan morning reflection, di mana mereka menuliskan satu hal baik yang akan mereka lakukan hari itu di papan digital Canva. Kegiatan sederhana ini menanamkan kebiasaan bangun pagi dengan tujuan positif dan disiplin waktu. Contoh kedua, misalnya ketika belajar tentang sistem peredaran darah, para siswa diajak berolahraga ringan sekaligus mengamati detak jantung mereka sebelum dan setelah beraktivitas. Contoh ketiga, saat membahas tentang gizi seimbang, mereka membuat poster digital tentang makanan sehat menggunakan Canva. Contoh keempat, dalam pembelajaran tentang sistem saraf dan otak, siswa diajak menganalisis pentingnya waktu istirahat yang cukup terhadap konsentrasi belajar. Mereka melakukan self-tracking waktu tidur selama seminggu dan membuat grafik hasilnya menggunakan Canva. Hasil refleksi menunjukkan bahwa tidur cukup berpengaruh besar pada fokus dan semangat belajar keesokan harinya. Dalam pembelajaran saya, ada kuisis untuk kuis yang interaktif, ada pet simulation untuk eksperimen secara virtual, dan ada video pembelajaran interaktif yang saya buat sendiri lewat Canva agar siswa bisa belajar kapan saja dan di mana saja. Melalui kegiatan tersebut, siswa tidak hanya belajar tentang sains, tapi juga belajar tentang karakter dan kehidupan. Mereka belajar bekerja sama, berpikir kritis, dan berkomunikasi dengan sopan. Bagi saya, pendidikan yang sejati bukan hanya membuat pikiran lebih cerdas, tetapi juga membentuk budi pekerti. Sekarang saya melihat perubahan yang nyata. Siswa dan siswi yang dulunya pasif, kini lebih berani bertanya dan mencoba hal baru. Mereka bisa bekerja sama, berpikir secara logis, dan tetap sopan terhadap teman-temannya. Sebagai ketua komunitas belajar di sekolah, saya mengajak para guru lain untuk berubah. Kami belajar membuat media digital, menggunakan platform pembelajaran, dan berbagi pengalaman baik melalui forum online ataupun offline. Kami menyebut komunitas ini sebagai komunitas belajar EduVibrance, tempat kita bisa berkembang bersama. Saya belajar bahwa
Menjadi guru yang bisa mengubah hidup tidak berarti harus punya segalanya, tapi artinya ingin terus belajar, bisa menyesuaikan diri, dan mau berbagi. Setiap kali saya ke sekolah, itu sebenarnya adalah langkah ke arah masa depan bangsa Indonesia. Saya Sakinates MPD, seorang guru mata pelajaran IPA di SMP Negeri 5 Kuandang, Gorontalo Utara. Saya ingin menunjukkan bahwa guru di daerah juga bisa memberikan pembelajaran yang bermakna dan melatih karakter siswanya. Dengan program sains berkarakter yang berbasis 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, saya percaya bahwa pendidikan tidak tergantung pada jarak, tetapi pada dampak yang diberikan. Mari kita bersama-sama membentuk generasi emas Indonesia pada tahun 2045 yang cerdas di bidang ilmu, kuat dalam karakter, dan siap membawa perubahan dari ujung utara negeri ini.